Lalu khususnya 10 hari yang kita hidup di dalamnya ini, sampai nanti pada hari raya Idul Adha. Untuk menerangkan kebesaran hari-hari ini, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashar. Demi fajar dan malam yang 10. Malam yang 10, banyak yang menyatakan dari ahli tafsir bahwa fajar yang dimaksud adalah fajar nanti ketika Idul Adha. Ada yang mengatakan fajar ketika Arafah. Tetapi yang paling benar adalah fajar dan malam yang 10 dari awal Dzulhijjah sampai kepada nanti Idul Adha. Sehingga untuk menerangkan kebesaran hari-hari ini sampai Allah perlu bersumpah di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya hiya ayyamul asr, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afdal ayyamid, sebaik-baik hari yang ada di dunia ini adalah 10 hari yang kita hidup di dalamnya. Adalah 10 hari yang kita hidup di dalamnya. Ditanya sama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya'diluhunna jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Wala jihad fi sabilillah. Apakah bisa mengimbangi orang yang beramal soleh pada 10 hari yang kita hidup di dalamnya ini, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dibilang tidak bisa tetap mengimbangi. Orang yang beramal soleh pada hari 10 hari ini, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan illa man affara wajhahu fit turab. Ini cuma kinayah. Maksudnya kecuali orang yang berjuang lalu dia meninggal sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimatnya Allah, merekalah orang yang bisa mengimbangi pahala orang-orang yang beramal soleh pada 10 hari sampai ke Idul Adha kelak. Sampai dibilang afdalu ayyamid dunya, sebaik-baiknya hari yang ada di dunia ini. Dalam hadis Bukhari disebutkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana? Ma min amalin shalih ahabbu ilallah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari yang ada di dalamnya kita ini sekarang. Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak bisakah amal soleh yang dilakukan dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, walaupun orang yang jihad di jalan Allah, melainkan yang bisa mengimbangi orang yang beramal soleh pada hari-hari kita sekarang ini adalah rajulan kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji min dalika bisyai'in. Seorang laki-laki yang dia keluar berkorban dengan harta dan nyawanya, lalu tidak pulang dengan membawa apa-apa, maksudnya harta dan nyawanya tertinggal di medan perangnya. Merekalah orang-orang yang bisa mengimbangi orang-orang yang beramal soleh pada 10 hari yang kita hidup di dalamnya ini. Semoga kita mengetahui harga hari-hari ini semuanya. Perlu diingatkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Di dalam hari-hari yang kalian hidup di dalamnya ini ada nafahat, ada pemberian-pemberian yang tidak ada pada hari-hari yang lainnya. Ini hadiah buat kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan supaya kalian tahu harga hari-hari yang kalian lalui sekarang ini. Kata Rasulullah, fata'arradu laha, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan hadiah itu, karena kabar langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari orang yang lainnya. Yang wajib kita percayai di dalamnya bahwa hari ini bahkan orang yang jihad di jalan Allah tidak bisa menyamai orang yang beramal soleh pada hari-hari yang kita hidup di dalamnya sekarang ini. Lalu bagaimana dengan malamnya walayalin asr? 10 malam ini bagaimana? Lalu dikatakan ta'dilu kulla lailah min hadhil asr bi lailatil qadar. Menyamai 10 malam yang kita hidup di dalamnya sekarang ini, orang yang beribadah di sana seperti orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Begini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ketika Ramadan kita punya angan-angan, seandainya saya hidup pada malam Lailatul Qadar, saya akan hatamkan Al-Qur'an. Seandainya saya tahu kapan malam Lailatul Qadar, saya akan sedekah sebanyak-banyaknya. Seandainya saya tahu malam Lailatul Qadar, saya akan iktikaf, tidak akan berhenti sampai menjelang subuh.
keinginan yang ada pada hati sampean itu, angan-angan untuk ibadah yang sangat luar biasa itu wujudkan. Karena kabar langsung datang dari Rasulullah bahwa malam-malam kita sekarang ini sampai kepada malam Idul Adha itu dihargai melalui lisan Rasul SAW seperti orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan ini sudah pasti malam Lailatul Qadar, kita masih mengira-ngira kapan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Makanya hari-hari ini jangan pernah kita sia-siakan untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau bersedekah, keluarkan semuanya. Yang mau beribadah, keluarkan semua tenaganya. Yang mau itikaf, kerahkan semua waktunya. Yang mau mengaji, perbanyak ngajinya pada hari-hari ini. Karena kabar langsung datang dari imam dunia akhirat kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.